Episode 19. Tabu bagi kita, belum tentu tabu bagi orang lain. Setelah mengobrol, mereka mulai latihan di ruangan lain. Mereka mencari lagu dengan nada yang bisa sesuai dengan gerakan Wina. Mereka tidak sadar, Bu Rianti sedang memperhatikan mereka dari pintu. Dia tersenyum melihat Rizkia yang berlatih bersama teman-temannya. Hingga saat Wina membalikan badan, barulah dia sadar. Ada sepasang mata memandang ke arah mereka. Karena Wina berhenti, Raffi pun mengomel. Kenapa lagi? Sudah betul itu tadi. Ah, lo gimana? Suara Raffi terputus. Raffi dan Wina segera berdiri dan mencium tangan Bu Rianti secara bergantian. Maaf Tan, bikin berisik, kata Wina. Tidak apa-apa. Tante malah senang kalau kalian mau ke sini. Daripada Rizkia yang kalian bawa, Tante lebih suka kalian yang kesini. Maklum, Rizkia ini dari kecil sakit-sakitan. Tante suka khawatir kalau dia pergi-pergi. Takut tiba-tiba kenapa-napa. Jadi dimaklumi ya. Tante kesannya kolot, kata Bu Rianti. Tidak apa-apa Tan. Kami paham kok. Kami lihat sendiri kemarin bagaimana tiba-tiba Rizkia sakit, kata Raffi. Oh, jadi ini pasti Raffi dan Wina yang sering diceritakan sama Rizkia? Tanya Bu Rianti. Iya Tan, saya Wina. Dan ini Raffi, kata Wina centil. Ya sudah, silakan dilanjutkan. Tante ke belakang dulu, ya. Kalian sudah pada makan? Tanya Bu Rianti. Aku sudah tawar Ibu, tapi pada belum mau, kata Rizkia. Ya sudah, pada mau makan apa? Biar Tante pesankan. Tanya Bu Rianti. Walah, ibu dan anak ternyata sama saja. Ini pemilik restoran Rofraf Tan. Lah, kalau cuma makan mah, daripada beli aku mending minta sama Rafitan. Tidak pelit kok dia. Dulu di SMP sering kami semua dapat traktiran makanan. Apalagi kalau pas kegiatan ekstrakurikuler sama dia. Wah, dijamin kenyang. Prasmanan, beberapa mobil box langsung datang Tan, kata Wina. Walah, ternyata. Jadi malu Tante. Rizkia tidak punya apa-apa untuk disuguhkan. Bagaimana ini, Riz? Kata Bu Rianti. Tidak apa-apa Tan, sebentar lagi juga makanan pasti datang. Pak Sigit pasti sudah bilang Mama tadi kalau aku di sini. Kita tidak minta juga Mama pasti mengirim makanan ke sini nanti kalau jam makan, kata Raffi. Waduh, jangan. Gini saja deh, karena tidak mungkin kalau beli. Biar Tante saja masakin sebentar ya. Bilang sama mamamu, tidak usah kirim makanan ke sini. Sebentar saja, Tante masakin sendiri. Masakan restoran? Kamu kan sudah sering makan. Tante masakin makanan kampung saja. Bagaimana? Deal? Tanya Bu Rianti. Tidak usah Tan, merepotkan nanti. Mamaku itu tidak bisa dicegah. Apalagi yang paling dekat dari sini ada Tan. Di ujung jalan itu, pasti datang itu makanan, kata Raffi. Ya sudah, nanti barter ya. Rizkia makan makanan Rofraf, sementara Raffi makan masakan Tante, kata Bu Rianti, sembari melangkah pergi. Emang susah musuh mak-mak ya? Ini belum nyokap gue nimbrung nih. Ramai makanan di sini pasti jadinya, kata Wina. Iya, heran pada mak-mak. Kayak takut benar anaknya kelaparan, kata Raffi. Mereka pun melanjutkan latihan. Saking berisiknya suara gitar, tidak ada yang mendengar suara pintu diketuk. Hingga ponsel Raffi berdering, menimbulkan suara. Kring, kring, kring. Ada mah, di mana lagi aku? Kata Raffi. Dia pun melangkah keluar, melambaikan tangannya kepada seseorang yang berdiri di depan pintu. Berbondong-bondonglah makanan datang ke dalam rumah. Bu Rianti yang terheran dengan berhentinya suara gitar dan lagu Rizkia pun memeriksa keluar. Dia dibuat heran dengan berbagai macam makanan yang datang. Bukan dengan kotak makanan, melainkan sepanci-panci masuk semua. Bahkan kompor portabel ikut masuk. Kan, saya bilang apa Tan? Kalau ada Raffi, pasti prasmanan datang. Hehehehe, kata Wina. Maaf ya, Tan, jadi bikin berantakan. Nanti pasti kami bereskan kok. Tenang saja, kata Raffi. Ini bukan masalah berantakan. Tante jadi tidak enak mau mengeluarkan makanan lagi, kata Bu Rianti. Bingung melihat banyaknya makanan. Kan tadi saya sudah bilang Tan, tidak usah masak.
Mamaku tidak bisa dicegah, kata Raffi. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Rizkia sudah diantar oleh Pak Taune ke sekolahan. Berbeda dari hari biasanya, hari ini Rizkia memakai tas ransel. Sesampainya di halaman taman tunggu, seperti biasa Raffi dan Wina sudah menunggu. Tadi mau dijemput tidak mau, kata Raffi. Iya, diantar sama ayah kok, kata Rizkia. Mereka bertiga pun berjalan menuju ke kelas 10A. Bagaimana? Lu sudah yakin sama gerakan lu? Win, tanya Raffi. Yakin? Bisa gue. Lu bagaimana, Riz? Sudah hafal liriknya? Tanya Wina. Sudah. Semalam sampai bikin berisik pastinya. Takutnya para tetangga terganggu tidurnya gara-gara gue. Hehehe, kata Rizkia. Itu mah bukan mengganggu, menghibur. Kapan lagi bisa dengar suara bagus sebagai penghantar tidur, kan? Kata Raffi. Ah lu Raf, suara gue tidak sebagus itu juga, kata Rizkia. Lu saja yang tidak menyadari hal itu, Riz. Suara lu memang bagus kok, ya kan, Raf? Tanya Wina. Itu yang gue bilang, anak ini tidak sadar diri sama potensinya, jawab Raffi. Tidak lama David muncul. Hai semuanya, bagaimana? Apakah nanti kamu ikut acara api unggun, Neng? Tanya David pada Rizkia. Ikut kak, ada apa? Tanya Rizkia. Ah, tidak apa-apa. Takutnya karena sakit, jadi tidak ikut. Cuma mau memastikan saja. Oh iya, ini tolong dibagikan sama teman-teman kalian. Suruh isi nama kelompok dan mau menampilkan apa nanti malam. Biar kami bisa menyiapkan setelan latarnya, kata David sambil menyerahkan sebuah berkas pada Rizkia. Tiba-tiba ponsel Rizkia bergetar, menimbulkan suara. Ruth, Ruth, Ruth. Iya halo kak, ada apa? Kata Rizkia sambil mengangkat telepon. Oh, sudah ada di kelas aku. Ini sudah dikasih Kak David berkasnya. Bagaimana? Kata Rizkia dengan wajah agak bingung. Aku tampil bertiga sama Wina dan Raffi, jawab Rizkia lagi. Tidak lama, setelah obrolan singkat dalam telepon berakhir, David memandang Rizkia dengan tatapan curiga. Siapa? Tanya David. Oh, Kak Dendra. Dia tanya apakah sudah sampai sekolahan. Mau kasih berkas. Kayaknya berkas ini juga. Jawab Rizkia. Kok Dendra punya nomor HP-mu? Tanya David agak kecewa. Ah, aku tidak tahu kak. Dari kemarin sore, dia tiba-tiba chat aku. Kata Rizkia. Tiba-tiba, terdengar suara pengumuman dari pengeras suara bahwa setiap murid baru disuruh berkumpul di lapangan. Rizkia, Raffi dan Wina pun berjalan menuju loker untuk meletakkan tas masing-masing, kemudian menuju ke lapangan. Meninggalkan David sendirian dalam tanda tanya besar di benaknya. Di tengah jalan, Wina merasakan mules yang sangat di perutnya. Lu ke lapangan, Raf, dengarkan pengumuman. Biar gue antar Wina ke toilet, kata Rizkia pada Raffi. Kalian berdua yakin gue tinggal? Tanya Raffi. Yakin, Sanagi dengarkan pengumuman, kata Wina. Di lapangan, di depan panggung, Reza dengan penuh karisma sedang memberikan arahan acara kegiatan hari ini. Semua murid diwajibkan mengisi berkas yang sudah diantar ke kelas masing-masing untuk mengisi data kelompok dan acara yang akan ditampilkan. Reza juga bertanya, apakah ada yang punya penyakit tertentu agar melaporkan kepada para kakak OSIS. Sementara Rizkia nampak berlari-lari di lorong sekolah dengan panik membeli obat sakit perut dan pembalut di koperasi siswa. Ternyata Wina mendadak datang bulan sehingga perutnya sakit, kepala juga pusing. Dia meminta tolong Rizkia membelikan obat yang biasa diminum beserta pembalut. Raffi yang sudah kembali dari lapangan berpapasan dengan Rizkia. Bagaimana? Tanya Raffi. Ah, masalah perempuan Raf, kata Rizkia, sembari menyembunyikan kantong kresek di belakang punggungnya. Oh, PMS, kata Raffi. Kok lu tahu? Tanya Rizkia. Lah, wajar dong. Di kota Riz, hal kayak gini tidak tabu, biasa dibicarakan. Jadi, lu tidak usah kayak nutup-nutupin gini. Malah aneh, kata Raffi. Ah, iyakah? Ya gue pikir lu laki-laki. Tabu lah, kata Rizkia. Sekarang Wina di mana? Roknya bagaimana? Celana dalamnya bagaimana? Lo sudah belikan? Tanya Raffi. Apa?
Anu, kata Rizkia, wajahnya bersemu merah. Mendengar kata celana dalam. Di koperasi siswa juga pasti ada, Riz. Lu tadi tidak tanya. Tanya Raffi. Ah, anu gue tidak tahu ada itu juga, kata Rizkia. Loh, apa pegawai tidak tanya? Biasa kalau beli pembalut. Pasti ditanyain, celana dalamnya sekalian apa tidak? Kata Raffi. Tidak ada tanya tadi, yang jaga laki-laki. Beli ini saja, gue sudah malu, kata Rizkia polos. Ya ampun, bagaimana sih? Ayo kembali lagi, kita beli celana dalam. Wina pasti lupa, lu dari kampung. Jadi dia tidak memesan sekalian apa saja yang dibutuhkan, ajak Raffi. Mereka berdua pun berjalan menuju ke koperasi siswa. Setelah kembali dari koperasi siswa, mereka menuju ke toilet. Raffi menunggu di luar, sementara Rizkia masuk ke dalam untuk memberikan keperluan Wina.